لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatu iman, a'idin wal 'aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 April 2023 Masehi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keriduan dan keikhlasan. Allah mengumpulkan orang-orang suci, orang-orang bersih setelah melaksanakan siam di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Maka Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, faidha kudiya, dan apabila kalian sudah selesai melaksanakan saum, melaksanakan ibadah saum dan ibadah yang lainnya selama bulan suci Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah, segeralah kalian bertakbir, memuji kepada Allah atas apa yang telah engkau lakukan 1 bulan penuh melaksanakan ibadah. Jadi tadi dari mulai malam tadi pagi kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
takbir kita ucapkan, tahmid kita lantunkan, la ilaha illallah kita juga ucapkan. Itu merupakan perintah Allah. Di hari ini harus kita mengucapkan ucapan tersebut. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 125. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbirlah kalian setelah kalian mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, melaksanakan nilai ibadah di bulan suci Ramadan penuh dengan kegembiraan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaim parhatani." Bagi orang yang saum mendapatkan dua kebahagiaan. Parhatani indal fitri. Kebahagiaan yang pertama ketika kita berbuka saum. Berbuka saum di dalam hadis tersebut para ulama membagi dua. Ketika berbuka saum, berbuka harian saum kita, ketika datang iftar maghrib, maka kenikmatan sungguh luar biasa. Makanan berbuka dengan apa saja begitu nikmat. Dengan apa saja kita makan, berbuka hanya dengan air putih saja, itu kenikmatannya luar biasa. Kata Nabi, al-fitrah indal fitri, berbuka ketika berbuka saum. Tapi di dalam tafsir Al-Maraghi, fi Dilalil Quran Ibnu Katsir, yang disebut dengan falitukabbirullaha ala ma hadakum indal fitri adalah bagaimana kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, di mana 1 bulan kita tidak makan siang, 1 bulan kita tidak minum, 1 bulan kita menjaga nilai-nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan supaya terbentuk pribadi-pribadi yang takwa. Selesai Ramadan, farhan, diri kita bahagia di hari ini. 1 Syawal merupakan farhan, kebahagiaan, kenikmatan Allah berikan kepada kita semua. Maka jangan di antara kalian ada yang sedih. Jangan di antara kalian ada yang menangis ketika bulan Syawal itu tiba. Maka berbagilah kalian dengan orang-orang yang tidak mampu. Maka haram hukumnya seseorang ketika dia melaksanakan Id makan terlebih dahulu pagi-pagi sedangkan tetangganya tidak makan. Maka kita orang timur dari semalam sudah mengantarkan makanan untuk tetangga. Pagi-pagi juga tetangga sebelum berangkat harus makan. Dan pada hari ini adalah hari penuh dengan kebahagiaan. Maka Nabi mengatakan, hada yaumul farhan. Hari ini adalah hari kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan karena kita dengan saum di bulan suci Ramadan mampu membentuk diri kita sebagai pribadi-pribadi yang takwa. Pribadi-pribadi yang mampu melaksanakan seluruh nilai ibadah yang kita lakukan. Siangnya kita saum, malamnya kita tarawih, berzikir, berdoa, istighfar, tilawah Al-Quran. Mabit i'tikaf yang sangat melelahkan. Mabit i'tikaf yang sangat menjadikan kita terkantuk-kantuk. Tapi subhanallah, dengan keimanan yang ada dalam diri kita, itulah kita sedang dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Maka ayat iman sekalian, ini ayat yang viral, hadis yang viral, di mana 1 Syawal itu wajib seluruh pribadi mukmin bahagia dan membahagiakan kepada orang lain. Yang pertama, lisaim farhatani farhatun indal fitri. Kebahagiaan yang pertama ketika kita berbuka saum, ketika kita selesai melaksanakan saum di bulan suci Ramadan 1 bulan. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'a rabbih. Berbahagialah seorang pribadi mukmin ketika kebahagiaan yang pertama mampu membentuk pribadi yang takwa, dan kebahagiaan kedua kita juga akan bertakbir,
bertahmid, bertahlil ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan bertemu dengan Allah kelak di akhirat, orang yang akan menjumpai Allah kelak di akhirat tentu akan menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Hanya orang yang punya pribadi yang takwa ketika menghadapi kematian dengan penuh kegembiraan. Orang yang takut dengan kematian bukan seorang pribadi mukmin. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan memasuki pintu kematian. Dan dengan pintu kematian itu liqa'a rabbih, pasti kita akan bertemu dengan Tuhan Allah yang kita cintai. Maka seorang pribadi mukmin, parhatun yang pertama membentuk karakter takwa, parhatun yang kedua dia siap, dia bahagia, dia nikmat ketika menghadapi kematian, karena dia lapangnya sama ketika hari ini kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita mudah melapangkan kalimat tersebut ketika Allah menjemput nyawa kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan terakhir nyawa kita dijemput oleh para malaikat. Seperti mudahnya hari ini kita melapangkan kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid. Sangat sulit kalau orang tidak punya jiwa yang takwa mengucapkan dua kalimat yang tadi. Yang jelas kalimat la ilaha illallah itu jaminan seorang yang takwa dia akan masuk surga. Man qala akhiru hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di antara kalian yang mampu mengucapkan dua kalimat yang tadi, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga dan insyaallah liqa'a rabbih, kita akan bertemu dengan Allah. Maka waktu iman sekalian, kebahagiaan sekarang di 1 Syawal, selesai 1 bulan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, selesai kita bermunajat kepada Allah, jangan ditinggalkan munajat itu, jangan ditinggalkan saum itu, jangan ditinggalkan tahajud dan tarawih itu. Di bulan sekarang masih ada. Di bulan-bulan yang akan datang sampai dengan kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, masih ada dan bisa dilaksanakan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana summa tabi'a sittan min Shawwal kadzalika kasyamid dahr. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari saum di bulan Syawal, kadzalika kasyamid dahr. Dia saum, pahalanya bagaikan dia melaksanakan saum selama 1 tahun. Masya Allah. Di bulan Syawal ada nyawalan 6 hari. Di bulan Syawal ada hari Senin Kamis. Di bulan Syawal ada Ausatul Bait, artinya tengah bulan. Silahkan itu berapa hari lagi kita saum di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya juga ada Senin Kamisnya, tengah bulannya, sampai kita Ramadan berjumpa tahun yang akan datang. Maka tadi saya dengar disampaikan oleh pembawa acara. Di sini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bisa menjumpakan kembali diri kita di Ramadan yang akan datang penuh dengan kegembiraan, dengan penuh keikhlasan mencapai pribadi-pribadi yang takwa. Substansi seorang pribadi mukmin adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mendidik umat Islam? Bagaimana Allah membentuk umat Nabi Muhammad menjadi pribadi-pribadi yang takwa? Allah begitu cinta kepada umat Muhammad. Allah betapa sayangnya kepada kita.
untuk membentuk pribadi takwa itu 1 bulanan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah, yaitu saum di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan cara, Allah memberikan jalan. Kalau seorang pribadi mukmin harus memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah, lantas bertanya, bagaimana cara membentuk pribadi takwa? Allah sudah memerintahkan di antaranya bagaimana saum di bulan Ramadan mampu diri kita menjadi pribadi yang takwa. Wahai orang-orang yang beriman, enggak tanggung-tanggung. Allah menyebutkannya orang beriman. Telah diwajibkan kepada kalian saum di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti aku perintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Ternyata umat para nabi sebelum Nabi Muhammad gagal dengan saum mereka. Sedikit sekali orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasulnya. Maka ulang kembali kepada umat Muhammad dan kita sebagai umatnya. Subhanallah. Maka mudah-mudahan ikhwati iman sekalian, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, ibadah tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya, mampu menjadi pribadi yang takwa. Takwa harus diwujudkan di dalam moralitas kita dalam kehidupan. Akhlak kita harus menjadi pribadi yang takwa. Bicara kita harus yang keluar pribadi orang yang takwa. Berpakaian kita harus pribadi pakaian yang takwa. Pergaulan kita juga harus menjadi pribadi yang takwa. Gak mungkin berkata kotor, gak mungkin berkata jorok, gak mungkin berkhianat. Kalau dia berkhianat, bukan seorang pribadi yang takwa. Sudah bagus ketika satu sawah menutup aurat rapih banget. Seminggu 2 minggu ternyata dibuka. Mana ketakwaannya itu? Luntur ketakwaannya itu. Buat apa saum kita? Buat apa tarawih kita? Buat apa kita ibadah di bulan suci Ramadan? Baru beberapa hari ternyata wujud sikap kita jauh daripada pribadi-pribadi yang takwa. Pribadi yang takwa, Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quran. Bagaimana ketakwaan itu berbagi, memberi kepada siapapun yang kita kenal. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surah ke-91 Hujurat ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yuhannas, wahai manusia. Allah menyebutkannya manusia. Inna khalaqnakum. Ini Allah memberikan kabar. Bukan Allah sombong, tetapi supaya mereka tahu. Inna khalaqnakum. Aku yang sudah menciptakan kalian, kata Allah. Bukan sombong Allah itu. Tapi supaya tahu manusia Allah itu maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Sesungguhnya aku yang telah menciptakan kalian min zakarin au unta, dari jenis laki-laki dan perempuan. Dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian su'ubaw wa qabaila. Kemudian berpuak-puak, bersuku-suku bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah. Ada berbeda warna kulit, ada berbeda bahasa, berbeda kebiasaan. Ada suku-suku di Indonesia, ada karakter orang yang berbeda-beda. Apa kata Allah? Lita'arofu, untuk saling tahu. Apa mana ta'aruf dalam kehidupan kita? Orang pribadi yang takwa, apa yang dimaksud dengan ta'aruf itu? Ta'aruf itu bagaimana kita menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan.
Harmonisasi di tempat lingkungan kerja, di tempat lingkungan kita punya rumah, di lingkungan yang luas lagi. Maka harmonisasi itu kita harus rukun dan damai. Dari tingkat RT jadi rukun tetangga. Lahir lagi RW, rukun warga. Rukun itu lita'arofu, untuk saling kita mengenal. Bayangkan, Islam bukan hanya hablum minallah dalam nilai ibadah, tetapi hablum minannas juga harus dibangun. Kenapa? Kalau kita hanya menilai Islam itu ibadah, hanya menyembah kepada Allah, tetapi nilai-nilai kemanusiaannya tidak ada, maka itu tidak sempurna nilai iman kita kepada Allah. Maka iman sekalian, bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang yang banyak? Lita'arofu, saling mengenal. Sampai Allah mengatakan di kalimat setelah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian bukan karena sukunya, bukan karena jabatannya, bukan karena dia yang dimiliki hartanya lebih banyak daripada kita, tetapi kata Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu yang kumpul di sini, tapi Allah Maha tahu siapa yang sukses dan berhasil. Farhan, kebahagiaan pada hari ini sudah dia menaklukkan hawa nafsunya di bulan suci Ramadan. Kemudian pada hari ini dia menggenggam gelar takwa. Kita tidak tahu, tapi Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan ikhwati iman sekalian, Ramadan berakhir, Syawal datang. Syawal itu artinya peningkatan. Bagaimana di bulan suci Ramadan kita takwa, pertahankan minimal, maksimal kita tingkatkan. Maka insya Allah mudah-mudahan ketakwaan kita akan terpelihara jika kita mampu melaksanakan kembali nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan ditinggalkan, tetapi di follow up supaya kita mendapatkan pribadi yang takwa. Insyaallah, ikhwan sekalian, pada hari ini tadi di awal saya mengatakan kita sedang bahagia. Karena itu adalah merupakan bagian perintah Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bersyukur kepada Allah, subhanallah. Siapa di antara kalian musafahat baina alaikum, bermusafahat, bersalaman, berjabat tangan dengan saudara-saudaranya, khotoyahu. Satu orang kita bersalaman, maka rontoklah seluruh dosa antara kita dengan dia. Kalau sudah 100 orang, Masya Allah, sebersih apa diri kita. Makanya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan pribadi takwa kita raih, Lailatul Qadar kita raih, silaturahim kita raih, maka diri kita kembali ke fitrah bagaikan bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sedikit pun. Kita kembali fitrah, jangan kita berbuat dosa dan kemaksiatan. Saya kira itu ikhwati mas sekalian, amanat Allah dan Rasulnya yang disampaikan setiap kali satu Syawal, setiap kali Idul Fitri, menjadikan diri kita bersih dan bersih kembali, jangan dinodai kembali. Allah sayang kepada kita. Ramadan datang tiap tahun menjadikan jembatan bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika syakaratul maut kita mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan mari kita sama-sama mengadahkan tangan kita, membersihkan hati kita, menjernihkan kepala kita dan isi kepala kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang dhaif, hamba-hambamu yang banyak kesalahan, kealpaan dan dosa. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, karena Engkau ya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pemintu Taubat. Allahumma ya Allah, jadikanlah orang tua kami, bapak-bapak kami,
orang tua yang memberikan contoh dan teladan kepada anak-anaknya. Dan berikan kami ya Allah, ibu-ibu kami adalah ibu-ibu yang selalu mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendidik kepada mereka akhlakul karimah dan menjaga sholat 5 waktu. Allahumma ya Allah, jadikanlah para pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang selalu mengedepankan nilai-nilai keumatan dan kemasyarakatan, dan mereka lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami seperti engkau tanamkan kepada putra Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ismail, Ishak menjadi anak yang salih dan menjadikan Maryam menjadi anak yang salihah. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir di tempat ini adalah akan kembali kepadamu ya Allah, dan kami mohon ampun, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon ampunnya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaku bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh nilai ibadah saum kita dan ibadah yang lainnya, dan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La
إله إلا